Oke, jadi saya menilai ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh rekan-rekan gitu ya dalam berusaha memahami materi ini kalau saya berikan sendiri. Ya, setengah wajar juga sih, soalnya materi hipotesis itu materi yang beda dalam statistika. Dia urusannya sama caramu berpikir dalam penelitian kuantitatif gitu ya, dan dia bukan sesuatu yang kayak kalian biasa buka Jamovi, buka Excel terus kalian bisa gitu. Tapi ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian kuantitatif gitu. That's why kita membahasnya adalah membahas hipotesis gitu. Oke. Nah, materinya ini terkait dengan pengertian hipotesis, macam-macam atau ragam hipotesis, ada kesalahan hipotesis atau error statistik, ada pengujian hipotesis dan pembuatan kesimpulan analisis data gitu. Oke. Nah, waktu itu saya menjelaskan kepada kalian terkait dengan penelitian kuantitatif. Yang waktu itu saya jelasin ini ada yang nyabang sini, ada yang nyabang sini. Nah, gitu ya. Yang saya pakai nyabang kiri itu adalah penelitian kuantitatif, penelitian yang dia pakainya angka. Jadi apa? Dia mencari kebenaran atau mencari fakta, tapi dasarnya itu angka. Kalau yang kanan kualitatif namanya, dia mencari kebenaran, base-nya itu adalah kata-kata, atau cerita, atau gambar, atau yang macam-macamnya. Dari sini kita tahu kalau yang ini dia sifatnya adalah menceritakan makin banyak, makin lengkap, makin bagus. Makin konsisten ceritanya berarti dia benar. Nah, kalau angka, gimana nih membuktikannya? Bahwa angkanya dia itu makin konsisten, dia bergeraknya sesuai dengan yang kita prediksikan, maka dia benar. Maka dia fakta. Nah, tadi saya bilang, kalau angkanya sesuai yang kita prediksikan, berarti benar atau fakta. Means, artinya adalah, untuk penelitian yang pakainya itu angka ya, ya, itu kita harus memprediksi dulu nih. Ini angka ini bakal kayak gimana? Begitu. Ini adalah step memprediksi, ini adalah step yang ini agak kurang ada di sebelah kanan ini. Soalnya apa? Kalau yang ini, yang kanan ini kamu cerita itu ngambil dari orang, kamu tanya ceritanya seperti apa atau gambarnya seperti apa, kisahnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Ya kamu nggak bikin-bikin dulu, nggak asumsi-asumsi dulu, gitu. Masa sebelum kamu ketemu orangnya kamu sudah ngarang cerita kan nggak bisa, gitu. Bedanya, kalau penelitian kuantitatif, itu kamu kudu memprediksi dulu. Memprediksi apa? Memprediksi ini angkanya akan kayak gimana. Prediksi ini namanya apa? Namanya adalah hipotesis. Hipotesis itu apa? Prediksi atau asumsi ya. Asumsi bahwa hasil penelitian ini akan kayak apa. Pak, kok penelitian tiba-tiba? Bukannya penelitian itu hanya sebuah aktivitas yang dilakukan dalam setting akademik aja. Terutama kalau kita mau lulus. No, enggak. Kalian udah kuliah susah-susah di psikologi, yang ini angkanya ada banyak, kalian ketemu mata kuliah kayak gini nggak cuma satu ekor aja, tapi lebih dari satu. Yang terjadi apa? Kuantitatifnya itu akan sangat dibutuhkan. Dibutuhkan dalam apa? Penelitian apa sih, Pak? Ingat, psikologi itu, dia base-nya, base aktivitas yang dikatakan aktivitas psikologi itu adalah satu, asesmen, dua, intervensi. Biasanya ini, dua ini. Dan biasanya kalau kamu mau dapat duit, itu di dua ini. Yaitu apa? Asesmen itu ngumpulin informasi terkait dengan kondisi seseorang atau kelompok atau organisasi atau masyarakat itu seperti apa. Gitu ya. Sedangkan kalau intervensi itu adalah based on informasi yang kamu punya, mereka harus diapakan. Itu. Jadi mencari tahu mereka itu seperti apa, setelah itu mereka mau diapakan. Ini yang pertama namanya asesmen, dua ini namanya intervensi. Kayak begitu. Oke, sejauh ini konsepnya bisa dipahami dulu nggak? Atau ada yang mau tanya dulu?
Oke, Nuri bisa. Ya sudah, oke. Soalnya saya harus pastikan ini kalian jalannya bener gitu. Ini materi yang paling susah di statistika. Tak bilangin. Yang abis ini gampang. Oke, jadi konsentrasi penuh di sini. Nah, asumsi kita memprediksi hasilnya kayak apa, ya. Kenapa sih kita sebelum meneliti malahan kita sudah berasumsi? Karena analisis kuantitatifnya, analisis statistikanya itu nanti untuk membuktikan asumsi kita itu. Gitu ya. Oke, ini nanti dulu. Nah, saya jelaskan ragam hipotesis dulu. Itu. Jadi kan kita memprediksi, mengkira-kira. Contohnya, IQ dan prestasi. Itu kan variabel ya, dua ya. Satu IQ, dua prestasi. Itu. Asumsi kita apa? Kalau orang IQ-nya bagus, atau dia makin tinggi IQ-nya, prestasinya makin bagus. Kalau dia IQ-nya makin tinggi, prestasinya makin bagus. Kenapa kita bikin kayak begini? Karena variabel yang kita punya dua itu. Oke? Nah, hipotesis yang bisa kita buat, ya, tadi. Itu yang pertama saya bilang tadi. Hipotesis yang pertama adalah bahwa kalau IQ-nya makin tinggi, prestasinya makin bagus. Artinya apa? Antara variabel itu ada sambungannya. Gitu. Oke? Nah, di sini tapi malah ada dua macam asumsi. Yang pertama adalah H0 atau hipotesis 0 atau hipotesis 0, 0 hipotesis. Yang kedua itu adalah hipotesis alternatif atau di sini bisa HA. Kalau hipotesismu cuma satu namanya HA, tapi kalau hipotesisnya lebih dari satu yang alternatif, dia H1, H2, H3 dan macam-macam. Ya, jadi yang di kiri itu H0, yang kanan itu H1, 2, 3 dan macam-macamnya atau HA. Nah, hipotesisnya apa kalau IQ sama variabel tadi? HA-nya adalah bahwa IQ ini somehow, gimana pun caranya, dia ini akan mempengaruhi prestasi ini. Tapi kalau H0 atau hipotesis 0, ya, itu adalah bahwa dua ini nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada keterkaitan apapun antara kedua ini. Jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan antara IQ dan prestasi. Itu. Kalau yang kanan ada hubungan atau ada pengaruh antara IQ sama prestasi. Kalau yang kiri tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh IQ dan prestasi. Itu. Jadi membedakannya gimana? Kalau H0 pasti ada kata-kata tidak ada atau tidak terdapat atau tidak terbukti atau tidak aus, pokoknya ada kata tidak. Dia menegasi. Negasi. Dia mengcancel. Makanya namanya nul. Nul itu artinya tidak ada. Nul. Itu. Ya, tidak ada hubungan antara gejala di sini. Tidak ada hubungan antara gejala depresi dan frekuensi jatuh pada lansia. Jadi lansianya itu mau jatuh apa enggak, ya tetap aja tidak ngaruh sama depresinya. Ini contoh H0 yang ada. Selain dari yang saya bilang terkait dengan IQ tadi. Gitu ya. Si mata mati wae ini. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, ya, itu yang tadi, kita menganggap asumsi kita tepat bahwa antara variabel itu ada sesuatunya yang terjadi, ada keterkaitannya. Contohnya, yang tadi, IQ itu ngaruh ke prestasi. Di sini contohnya adalah frekuensi jatuh pada lansia itu berhubungan dengan depresi. Tulisannya dari mana? Tuh di situ ada tulisannya. Ada hubungan antara gejala depresi dan frekuensi jatuh pada lansia. Oke. Itu yang kamu ingat-ingat. Jadi ada nol, ada alternatif. Kalau nol itu tidak ada, kalau alternatif itu ada. Begitu. Oke. Beda penelitian, beda cara kita nge-assess. Hipotesis ini bunyinya akan beda-beda. Tapi kalau dia hipotesis nol pasti ada kata-kata tidak. Kalau alternatif mesti ada kata ada atau terdapat. Itu. Oke.
Setiap penelitian itu dasarnya adalah hipotesis nol. Ini kayak eh, apa ya namanya? Kalau dalam hukum itu praduga tidak bersalah. Jadi kamu ke kantor polisi nggak tiba-tiba kamu di penjara. Kenapa? Asumsi dasarnya kamu nggak bersalah, kecuali dibuktikan kamu bersalah. Gitu. Kalau kamu bersalah, baru kamu ditangkap, kamu digotong polisi ke penjara. Tapi kalau kamu tidak bersalah dan tidak terbukti bersalah, kamu nggak diapa-apain. Kayak gitu. Sama dengan penelitian ini. Segala hal itu pada dasarnya adalah tidak ada, kecuali kamu buktikan bahwa dia itu ada. Gitu. Itu pola pikirnya kayak gitu. Oke, baru saya ke sini. Ngapain kita punya hipotesis? Kita menduga-duga penelitian itu hasilnya kayak gimana? Yang pertama, ini adalah menguji teori. Contoh, teori yang itu banyak dipakai tapi kita udah nggak pakai lagi orang psikologi itu. Sudah skeptis dengan itu. Kalian pernah nggak dites ini? Nah, tes gaya belajar. Pas SMA, SMP, apa SD, sakarepmu lah. Pernah nggak dapat tes ini? Yang pernah ngacung. Atau mau raise hand atau mau ngomong, terserah. Silakan. Yang bunyinya kayak visual, auditory, gitu toh, reading, kinestetik gitu. Pernah nggak? Atau nggak pernah? Ya, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, ada yang nggak pernah. Adakah yang pernah atau paling nggak pernah tahu gitu? Kan biasanya itu salah satu tes yang diberikan di sekolah gitu ya, gaya belajar. Pernah. Oke, pas SMP, oke. Tesnya akurat nggak menurut kalian? Akurat nggak? Misalnya kalian dibilang, nah, 50-50. Dibilang kalian visual, tapi kok kayaknya aku nggak visual-visual juga ya. Itu toh, karena aku mengerjakan tugas atau belajar itu paling gampang ya sama orang lain. Ngobrol. Permasalahan pada teorinya gaya belajar adalah bahwa, ya betul, setiap orang itu gaya belajarnya beda-beda. Tapi masalahnya alat untuk ngetes gaya belajar itu tidak cukup untuk memperlihatkan perbedaan gaya belajar setiap orang. Misalnya yang paling tingginya visual gitu. 10 orang yang paling tinggi visual dikumpulin jadi satu. Yang terjadi apa? Gaya belajarnya beda-beda atau sama? Beda-beda. Itu masalah utamanya. Masalah bahwa ya gimana caranya kamu membedakan benar-benar beda yang spesifik beda antara satu orang dengan yang lainnya? Pengukurannya terlalu sederhana atau bahkan malah kita bilang menyepelekan, terlalu menyederhanakan gaya belajar orang lain. Makanya apa di sini? Kita menguji teori. Teori apa gaya belajar? Teorinya nggak akurat. Pengukurannya nggak akurat. Jadinya apa? Kita menyalahkan, membuktikan teori itu salah pakai hipotesis. Itu. Lalu kalau misalnya tadi gaya belajar salah yang benar gimana? Nah, nanti kan bikin lagi. Bikin lagi teorinya, bikin lagi hipotesisnya. Gitu. Lalu menerangkan fenomena. Tadi yang di awal ya. Kita punya variabel apa aja di situ?
ada IQ, ada prestasi. Menerangkan IQ sama prestasi di sini gimana caranya? Gimana menerjemahkan keterkaitan mereka gitu? Yaitu dengan punya hipotesis kayak begitu ya. Lalu pedoman dalam penelitian, penelitian kuantitatif itu ya simpel, tujuannya hanya membuktikan hipotesisnya saja. Kalau kualitatif dia nyari data sebanyak-banyaknya, nyari informasi sebanyak-banyaknya. Itu. Kalau yang kuantitatif kita nyari angka, kita buktikan sifat angka yang kita dapatkan itu kayak gimana untuk menjawab hipotesisnya itu. Lalu memberi kerangka untuk menyusun kesimpulan, jadi kesimpulan penelitianmu ya hanya sekedar terbukti atau enggaknya hipotesis kamu. Gitu. Kenapa bahas hipotesis? Karena kan kamu kira-kira sudah paham ya mata kuliah ini arahnya kemana. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan yang sebelah kiri, saya minta kamu baca yang sebelah kanan dulu. Gitu ya. Nih, di sini contoh dalam uji beda. Anak yang tinggal di dekat daerah hijau memiliki kecenderungan lebih rendah mengalami gangguan mental. Kalau yang ini ada perbedaan risiko mengalami gangguan mental antara anak yang tinggal di daerah hijau atau tidak. Oke. Bedanya di mana? Atas sama bawah bedanya di mana? Tak tunggu. Atas sama bawah ini. Bedanya yang mana? Termasuk yang ini, orang yang memakan dark coklat memiliki kecenderungan lebih rendah mengalami depresi. Kalau yang bawahnya, ada perbedaan kecenderungan depresi antara individu yang memakan dark coklat dan yang tidak. Oke, coba gimana? Oke, kita kasih waktu dulu sebelum saya tanyakan. Oke, nah, Fazara Nasfa Hanifah. Yang atas memberikan penjelasan yang fokus pada satu hal, sedangkan yang bawah umum. Yang atas pernyataan, yang bawah comparison. Ya, ini sebenarnya kan uji beda itu kan dia memperbandingkan gitu ya. Ini apa gitu. Ntar saya jelasin. Tapi sekarang kita belajar bunyinya dulu aja. Oke, soalnya hipotesis itu ada yang satu arah atau one tail, ada yang dua arah atau two tail. Gini, kita contohnya yang coklat deh. Di sini kan antara makan dark coklat dan kecenderungan depresi itu punya keterkaitan nih, ya, variabelnya. Yang makan dark coklat itu punya keterkaitan dengan depresi. Toh, di bawah dibuktikan ada perbedaan kecenderungan depresi antara individu yang memakan dark coklat dan yang tidak. Jadi makan dark coklat sama depresi punya keterkaitan. Dan yang makan dark coklat sama yang tidak
Itu depresinya beda. Oh gitu, ya ya, oke oke. Nah ini saya punya dark coklat, saya makan nggak nih? Emang bedanya kayak gimana? Jangan-jangan saya makan malah jadi depresi nih. Gitu. Ternyata kalau yang bawah yang dipakai kita bingung nih suruh makan gini nih. Saya punya nih dark coklat nih, makan nggak? Saya jadi depresi apa tambah nggak depresi? Itu kan dia tidak bisa menjelaskan. Karena apa? Dia hanya menunjukkan keterkaitan antar variabelnya, ya perbedaan atau keterkaitan antar variabelnya, tapi dia nggak menyimpulkan sebab akibat. Jadi mana yang duluan, itu kita nggak tahu. Tapi kalau yang atas, orang yang memakan dark coklat memiliki kecenderungan lebih rendah mengalami depresi. Berarti makan dark coklat dulu, depresi turunnya habis itu. Jadinya apa? Makan gak nih dark coklatnya? Makan. Itu, ya jangan kebanyakan juga sih. Tapi makan dark coklat bikin depresi turun. Artinya makan dark coklat bukan sesuatu yang jelek. Malahan bermanfaat dalam menurunkan kecenderungan depresi kayak gitu. Artinya apa? Kalau dia two tail, dia kesimpulan umum. Tapi kalau one tail, dia itu sudah mengarah ke kesimpulan tertentu. Kamu harus ngapain? Itu lebih jelas di one tail. Contoh, anak ada perbedaan resiko mengalami gangguan mental antara anak yang tinggal di daerah area hijau atau tidak. Oh gitu. Jadi kalau orangnya tinggal di daerah hijau sama yang enggak, gangguan mentalnya beda gitu. Oh ya sudah. Kalau gitu saya suruh di mana nih? Tinggal di daerah yang hijau apa yang enggak hijau nih? Bingung toh? Tapi kalau yang atas, yang one tail, anak yang tinggal di daerah area hijau memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengalami gangguan mental. Jadinya apa? Bagusan rumah itu yang dekat dengan area hijau. Supaya kecenderungan gangguan mentalnya lebih rendah. Kalau yang atas kesimpulannya kita ambil gampang. Yang bawah susah. Karena apa? Yang bawah kesimpulan umum. Begitu. Oke, sejauh ini penjelasan saya memadai nggak? Coba saya tanya dulu. Oke, Safia memadai. Oke. Oke, Karol. Oke, nah di sini, ini kan tadi saya pakainya contohnya uji beda. Uji beda itu melihat perbedaan variabel berdasarkan variabel lainnya. Kalau yang ini uji hubungan, dia melihat keterkaitan satu skor di variabel satu dengan yang lainnya itu ada nggak gitu kan. Jadi kalau skornya yang satu naik, apakah yang satunya lagi ikut naik ataukah turun? Ataukah yang satunya skornya turun, yang lain ikut turun ataukah malah jadi naik gitu. Itu namanya uji hubungan. Itu, uji hubungan, uji pengaruh gitu ya. Nah, di sini contohnya ada hubungan antara asupan vitamin D dengan perilaku bermasalah pada anak. Oh, gitu. Jadi kalau anak saya asupan vitamin D-nya kenapa-napa, perilaku anak saya pun juga berhubungan dengan itu. Lah udah, oke, anak saya kasih vitamin D nggak? Ini bikin perilaku dia bermasalah atau menurunkan perilaku dia bermasalah? Bingung. Kenapa? Dia tutel, dia kesimpulan umum. Tapi kalau yang atas, kita pakai yang one tail, semakin kekurangan vitamin D, maka semakin tinggi terjadinya masalah perilaku pada anak. Oh, ya sudah kalau begitu anak saya berikan asupan vitamin D. Mau itu dari makanan, minuman, ataupun dari obat. Jadinya apa? Ya, saya tahu anak saya butuh vitamin itu supaya perilakunya tidak bermasalah. Kalau pakai yang atas nggak bingung kita disuruh ngapain. Tapi kalau yang bawah kita bingung. Kenapa? Dia hanya menjelaskan umumnya saja. Itu. Oke. Nah, ada hubungan positif antara tingkat penggunaan emoji dengan kedekatan. Toh, di bawahnya ini ada hubungan antara tingkat penggunaan emoji dengan kedekatan. Apa kata yang nggak ada? Positif. Oke. Hubungan positif itu apa? Satu naik, satu naik. Satu turun, satu turun. Satu variabel skornya naik. Satu variabelnya yang lagi, temannya lagi, itu skornya juga naik. Kalau satu variabel skornya turun, maka yang satu lagi ikut turun juga gitu.
Kalau hubungan negatif, satunya naik, satunya turun. Satunya turun, satunya naik. Kayak begitu. Oke. Nah, kalian pegang di sini. Ya, saya bilang, tolong pegang dua ini. Dua nama uji ini, satu uji beda, satunya lagi uji hubungan atau pengaruh. Karena dalam mata kuliah ini yang dibahas itu dulu. Nanti ada kombinasi dari dua ini. Gitu. Yang ini, ntar dulu. Ini grafiknya ntar dulu ya. Oke. Saya baru bisa menjelaskan ini. Kalau secara teoretik saya bisa. Tapi menjelaskan angkanya ini kayak gimana, itu harus kita praktek dulu. Baru nanti kita balik ke bagian ini. Nah, saya di sini sering menggunakan kata ini nggak di perkuliahan ini? Atau pernah mengenalkan kata ini nggak? Signifikan. Signifikan yang dilihat dari apakah P, indikator P-nya itu di bawah 0,05. Pernah nggak saya menjelaskan ini ke kalian? Pernah nggak? Saya sambil coret-coret dulu nih. Kalau nggak pernah bilang, kalau pernah bilang. Oh, screenshot ya nggak apa-apa. Oke? Belum? Belum pernah? Atau sudah? Seingat kalian aja. Pernah apa nggak pernah? Oh, belum. Oke. Ya gitu dong. Thank you. Nah, kalau begitu di sini ya. Oke. Saya tak skip balik ke yang tadi. Hipotesis toh. Hipotesis. Tujuan kita nganalisis statistik itu apa? Membuktikan hipotesisnya benar apa enggak. Membuktikan asumsi kita benar apa enggak. Membuktikan prediksi kita benar apa enggak. Oke. Membuktikannya gimana? Nanti kalian akan lihat. Ada suatu indikator namanya itu P. Itu ya. P, Assalamualaikum gitu. Hahaha, tidak lucu. Oke. P itu dia indikator signifikansi. Gitu. Oke. P-nya itu, angka P-nya itu biasanya yang kita cari adalah yang di bawah 0,05. Kenapa 0,05? Kalian lihat di sebelah sini. Oke, perhatikan ya. 0,05 itu kalau diterjemahkan jadi persen apa? 5%. Oke. 5% itu apa? 5% adalah indikator dari derajat kepercayaan 95. Keterkaitannya gimana nih dua ini? Kalian pasti paham, ini yang kiri sama yang tengah di jumlah itu nanti jadinya 100.
100 artinya adalah 100%. Kalau dia 100% artinya satu, tidak mungkin salah. Gitu. Ya. Tapi nggak mungkin penelitian kita nggak mungkin salah. Mesti ada derajat salahnya. Oke. Nah, biasanya dalam penelitian sosial humaniora kita, psikologi masuk di dalamnya, nggak tahu ke depannya gimana. Penelitian-penelitian psikologi itu standar benarnya itu adalah 95. Artinya apa? Kesimpulan yang kita ambil, hipotesis yang kita punya, itu terbukti untuk 95% populasi atau sampel data yang kita punya. Itu. Kalau data kita bilangnya IQ ngaruh ke prestasi. Ya sudah, berarti 95% dari data yang kita punya, IQ-nya itu ngaruh ke prestasi. Jadi harus 95% terjadi seperti itu. Oke, berarti 5%-nya apa? Situasi di mana sampel data kita, ya, itu tidak terjadi IQ ngaruh ke prestasi. Gitu. Jadi 95 ini apa? 95 ini adalah terjadinya hipotesis kita pada 95% populasi, 5% ini apa? Ini adalah berarti persenan di mana kesimpulan kita atau hipotesis kita atau praduga kita itu keliru, nggak berarti, nggak berlaku di situ. Contohnya apa? Dia IQ-nya tinggi tapi prestasinya jelek. Nah, itu contohnya. Kenapa di sini 0,05? Kenapa P-nya harus di bawah 0,05? Kalau ini 5 ini adalah di mana hipotesis kita tidak berlaku, istilah lainnya itu adalah error. Ya. Jadi kalau P-nya di bawah 0,05 artinya errornya itu mungkin di bawah 0,05. Bisa 0,04, 0,03, 2, 1 gitu. 0,005 ya bisa juga. 0,005 ya, 30. Bisa juga. Artinya apa? Kalau dia di bawah 0,05, kesimpulan kita itu salahnya itu di bawah 5%. Chance-nya. Gitu loh. Ya, nanti kamu lihat P. Pokoknya kamu lihat P. Rumusnya itu lihat P. Kalau P-nya di bawah 0,05, artinya kesimpulan kita chance salahnya itu adalah di bawah 0,05. Berarti yang lain yang ada di sini itu jelasin chance salah semua. Oke, ini jelasin chance salah semua nih berarti. Gitu. Nah, kalau 90 berarti chance salahnya adalah 10%. P-nya berarti di bawah 0,1. Kalau dia chance benernya 99%, chance salahnya 1%. Berarti P-nya di bawah 0,01. 1% dibagi 100, 1% itu kan 1/100 ya, berarti 0,01. 10% itu 10/100. 1/10, 0,1. Itu. Jadi kamu itu semakin, ya nggak apa-apa lah penelitian saya salah-salah, maka P-nya ini akan makin gede batasnya. Ini 0,1, 0,05, 0,01. Masalahnya di psikologi, penelitiannya itu kalau bisa jangan salah-salah amat ya. Tapi jangan terlalu susah juga diteliti. Makanya kita ambilnya 0,05. Kita toleran terhadap error yang 5% itu. Itu. Tapi kalau dalam penelitian medis, penelitian teknik, di mana kekeliruan itu kalau bisa nggak usah ada aja ya. Orang lagi berobat gitu, nanti kita lakukan penelitian. Ternyata kita pakainya 0,1, 10% salah nggak apa-apa. Ya ibarat 100 orang datang berobat, 10 mati ya nggak apa-apa. 90-nya sembuh, 10-nya mati nggak apa-apa. Kan kita pengennya nggak kayak gitu ya. Kita pengennya kalau 100 datang, 100-nya sembuh. Atau enggak paling parah 99 sembuh, satunya yang nggak sembuh, jangan sampai mati gitu. Itulah makanya kalau bawah ini standar penelitiannya yang
medis, engineering. Kalau ini kita sosial humaniora. Itu. Oke? Sip. Maaf ya, materinya agak susah ya. Memang susah nih materinya. Saya hapus dulu ini. Itu. Oke, terdapat beberapa confidence interval dalam penelitian kuantitatif, ada 90%, berlaku untuk 90% data, terdapat 10% kemungkinan keliru. 95% berlaku, 5% keliru. 99% benar, 1% keliru. Udah itu. Kayak gitu. Nanti diterjemahkan. CI-nya kita pakai 95, sisanya 5%, 5% itu ya 0,05. Jadi nanti kita cari P-nya itu adalah 0,05, di bawah 0,05 kayak begitu. Jadi kalau bisa errornya di bawah 5%. Itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya aplikasinya kayak gimana. Ini kurva normal ya, kurva normal. Kalau 90% artinya kemungkinan salahnya terjadi di mana? Di sini sama di sini. Kalau di total berapa? Ini kan 90%, sisanya 10% kan? 10% bagi 2, 5%. Berarti di sini 5% yang kirinya, kanannya 5%. 95% ya. 100% dikurangi 95% itu kan 5%. Oke? 5% itu kita bagi 2. 5% bagi 2 berapa? 2,5, 2,5. Berarti di kiri ini 2,5, ini 2,5. Kamu bandingkan, ini yang kirinya 5%, kanan 5%, ini kirinya 2,5, kanannya 2,5. Lebih luas mana? Area yang tengahnya ini. Makin ke bawah, area yang tengah ini makin luas. Area errornya ini makin sedikit. Gitu. Sama kayak 99%. 99%. Ya, berarti sisa errornya berapa? 1. 1%. 1% dibagi 2 berapa? Setengah, setengah. Setengah persen, setengah persen. Jadi di sini setengah persen, ini setengah persen. Kayak gitu. Oke. Sip. Jadi area kelirunya adalah di kiri dan kanannya dari kurva normal ini. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau ada yang kurang dipahami sehingga saya ulang beberapa bagian? Silahkan. Take your time. Materi ini susah nggak? Atau masih lebih mudah dipahami dibanding yang lainnya? Saya tanya sama kalian dulu. Gimana? Silakan di komen. Susah atau tidak, bisa dipahami atau tidak sejauh ini. Oke, sebelum ini udah susah kayak gitu ya. Oke lah, begitu.
Coba saya cek materi-materinya dulu. Oke, ini cuman sedikit sisanya. Ini aja deh yang bagian ini kita bahas lagi habis latihan ya, kalau gitu ya. Saya percepat untuk kita mulai latihan aja ya. Itu gimana? Sepakat? Saya percepat untuk mulai latihannya aja. Nanti sambil tengah-tengahnya selip-selip lah penjelasannya. Kalau oke dan sudah buka jam movie-nya masing-masing, silakan komen. Tak tunggu. Gimana? Udah? Sambil kalian buka, saya sambil lanjut deh kalau gitu. Ini teorinya saya jelasin dikit aja sebelum kita mulai latihan ya. Nah, tadi saya bilang kan, kita itu punya dua nih. Punya dua analisis. Kamu pegang ini aja dulu. Jangan jangan coba cari analisis yang lain. Pegang dua ini aja dulu. Soalnya ini adalah pangkalnya. Kamu pegang yang ini, sisanya akan nyabang ke banyak hal. Kamu bisa dua ini, yang lainnya gampang belajarnya. Itu ya. Yang pertama itu adalah uji beda, dua adalah uji hubungan. Itu dulu. Oke. Contohnya uji beda sama hubungan itu kayak begini. Hubungan antara self confidence dengan prestasi akademik. Hubungan itu adalah untuk analisisnya analisis inferensial apa? Kan kita mau melakukan analisis inferensial ya. Analisis inferensial itu analisis pembuatan kesimpulan. Kesimpulan apa? Untuk membuktikan hipotesis, kayak begitu. Oke. Nah, di sini ada hubungan antara self confidence dengan prestasi akademik.
Yang kita punya variabelnya apa? Dua di situ, yaitu self confidence sama prestasi akademik. Kepercayaan diri sama prestasi akademik. Oke? Nah, saya tanya dulu sama kalian. Kepercayaan diri ngaruh ke prestasi akademik ataukah prestasi akademik ngaruh ke self confidence? Mana dulu nih? Orangnya pede dulu baru prestasinya bagus ataukah prestasinya bagus dulu baru pede? Silakan berpendapat. Udah aman? Cek. Halo? Oh, sorry. Pak Ahmad, Tadi kenapa-napa ya? Pak. Oke. Tak lanjut. Tak ulang ya. Oke. Jadi kita di sini punya dua variabel nih. Independent variable sama dependent variable. Oke. Kalau independent variable itu adalah variabel yang mengubah-ubah skornya sih. Dependent variable. Kalau dependent variable itu adalah yang skornya diubah-ubah sih. Independent variable.
taunya gimana mana yang independen, mana yang dependent variable. Jadi mana yang duluan gitu toh. Kalau di sini kamu bilangnya prestasi duluan baru confidence. Jadi apa? Jadi independent variabelnya itu confidence. Prestasi. Toh self confidence-nya itu adalah sebagai dependent. Tapi di sini saya ngasih contohnya ternyata agak beda dengan apa yang kalian pikirkan. Saya di sini mikirnya orang pede dulu baru punya prestasi gitu ya. Itu. Nah, jadinya apa? Di sini kalau menurut kalian prestasi itu independent variable karena dia yang ngubek-ngubek skornya sih confidence. Confidence ini dependent variable karena dia yang skornya diubek-ubek oleh si independent variable. Nah, analisis inferensialnya apa? Hubungan. Kan tadi saya bilang dua uji ya. Ada hubungan sama beda. Oke? Oke. Lalu, perbedaan motivasi menikah antara level sosioekonomi. Oke. Nah, berarti apa di sini? Motivasi menikah itu pasti diatur-atur, diubah-ubah, diubah-ubah oleh si level sosial ekonomi. Jadi apa? Level sosial ekonomi duluan baru motivasi menikah. Jadinya ini independen, ini dependen gitu. Inferensialnya apa? Uji beda. Kan tadi ada dua nih ujinya nih. Ini ya guys ya. Uji beda, uji hubungan. Dah pegang ini dulu aja. Biar nggak susah. Oke. Lalu yang terakhir, pengaruh besaran gaji dan kepuasan kerja terhadap performa dosen UNY. Ya, ini agak beda nih. Kok pengaruh? Aduh, pengaruh apa, Pak? Ada uji beda sama uji hubungan. Ini pengaruh apaan? Gitu toh? Nah, kalau dari tebak-tebakan kalian, pengaruh itu masuknya uji hubungan apa uji beda? Coba. Uji hubungan. Good, pinter. Nah, ini uji hubungan, tapi dia versi lebih lanjutnya. Jadi kalau uji hubungan sudah terbukti, kita cari pengaruhnya. Kalau pengaruh itu one tail, hubungan itu two tail. Gitu. Nah, di sini analisis inferensialnya adalah pengaruh. Ya, independent variabelnya justru ada dua di sini. Boleh nggak dua? Boleh. Aman. Asalkan dependent variabelnya satu. Gitu ya. Nah, jadi apa di sini? Kalau mau performa dosen UNY-nya itu naik, maka di sini besaran gaji dan kepuasan kerjanya dinaikkan. Gitu. Ini bukan curcol ya. Nggak, ini buat contoh aja buat kalian gitu ya. Jadi, sebelum adanya performa dosen, di sini ada besaran gaji dan kepuasan kerja kayak begitu. Jadinya ini independen. Kenapa? Besaran gaji dia itu nanti yang akan mempengaruhi performa dosen kayak gitu. Kepuasan kerja dia yang mempengaruhi performa dosen, tapi performa dosen nggak bisa mempengaruhi besaran gaji dan kepuasan kerja kayak gitu ya. Jadi mana ayam dulu, mana telur dulu, mana ayam gitu. Nemuin mana DV mana IV gimana sih caranya? Ya cari mana yang telur dulu, mana yang ayam gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada dua analisis. Ini saya tak jelasin ini sedikit aja, habis itu kita mulai praktek. Oke. Jadi saya minta walaupun ini kuliah online kita tetap full konsentrasi. Kalian masing-masing buka jam movie. Kalau ada yang nanti bingung mau share screen boleh gitu ya. Kita ambil waktunya sampai jam 2. You okay with that? Atau mau ada break dulu? Silakan. Oke ya. Nah, oke. Ini level of measurement ya, saya bahas di sini.
Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Interval sama rasio kalau di Jamovi masuknya nama variabel nama levelnya apa? Nama level of measurement-nya apa? Interval sama rasio. Kan nggak ada tuh di Jamovi. Jadinya apa? Interval sama rasio jadinya apa? Namanya di Jamovi. Apa? Nyala-nyala gini ya. Wih, bisa ganti warna. Apa namanya? Interval sama rasio. Continuous, betul Gaida. Continuous. Nah, berarti dua itu masuknya adalah jenis pengukuran continuous. Angka berkelanjutan sifatnya kayak angka. Oke, tak tambahin kategorinya di sini. Kalau nominal sama ordinal, ya, nominal sama ordinal itu kan dia wujudnya angka sifatnya nggak angka. Kalau dia wujudnya angka sifatnya nggak angka, berarti dia masuknya kategorikal. Angka hanya untuk membuat kategori. Nominal 01. Tidak lulus tulus. Pria wanita. Beda NIM, beda nomor telepon. Ordinal. Ordinal itu adalah berarti kan beda tingkatan. Ada juara 1, juara 2, 3, 4, 5. Tapi kamu nggak bisa supaya ini, oh, ya juara 2 kan lebih hebat. Jadi kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa gitu. Tuh ya. Oh, supaya saya sampai ke kelas 9 SMP, saya gampang. Saya ngambil kelas 3 SD aja 3 kali. Nggak bisa gitu. Gitu. Jadinya apa? Dia tidak bisa diberlakukan operasi hitung matematika. Gitu ya. Sip. Nah, bedanya uji beda sama uji korelasi adalah tergantung pada IV-nya, independent variabelnya. Nih, variabel yang ngapa-ngapainnya, nih yang ngubek-ngubeknya ini, dia sifatnya, ya, sifatnya itu continuous atau kategorikal. Oke, level sosioekonomi. 5, sangat berkecukupan. 4, berkecukupan. 3, tengah-tengah, middle class. 2, lower mid, menengah ke bawah. 1, kelas bawah. Itu namanya kategorikal. Self confidence, self confidence skornya dari 1 sampai 100. 1 sampai 100 artinya apa? Artinya dia bisa dikenai operasi hitung. Itu. Kalau dia bisa dikenai operasi hitung, dia masuknya continuous. Kenapa dia hubungan? Karena IV-nya itu sifatnya adalah continuous. Kenapa dia perbedaan? Karena IV-nya sifatnya kategorikal. Kenapa dia pengaruh? Pengaruh kan dari hubungan ya, karena IV-nya itu continuous, dua-duanya gitu. Nih ya. Oke. Dah. Kalau ini daripada kalian bingung, saya salah-salah aja ya ini ya. Daripada kalian mumet gitu toh. Oke, kita langsung beralih ke materi yang Canva selanjutnya kalau begitu. Silakan ada yang mau tanya dulu sembari saya mengganti-ganti. Silakan Canva-nya buka data UTS kamu. Karena kita prakteknya pakai data UTS itu. Silakan.
Buka Jamovi-nya pakai data UTS yang kemarin yang sudah kalian input untuk UTS. Oke, kelihatan? Kelihatan dulu nggak? Lagi pada repot buka Jamovi nih kayaknya nih. P, kelihatan nggak? Oke, Gaida, sip. Oke, Ziza. Nah, kita praktek ya kalau yang di sini ya, praktek inferential statistics. Oke, nah ini kalau inferential statistik ya kita bicara terkait statistika untuk mengambil kesimpulan dari dinamika data. Ini akan digeneralisir pada populasi yang lebih besar. Itu kita untuk menguji hipotesis, untuk menyimpulkan. Kalau hipotesis itu kan kesimpulan sementara kita itu adalah duga-dugaan kita, itu adalah prediksi kita akan kayak gimana hasilnya. Sedangkan membuktikannya itu pakai statistika inferensial kayak begitu. Ada dua, uji beda, uji hubungan kayak gitu ya. Tadi udah nih berapa contohnya nih. Eh, Nah, kalau uji beda itu dia membandingin kurva normal, kalau misalnya uji hubungan dia membandingkan pergerakan skor. Ya, ini nanti sambil jalan aja. Oke, siapin dulu data UTS-nya nih. Yang sudah buka dan sudah siap, ayo. Silakan di absen di kolom komentar. Atau raise hand aja. Kalau udah siap raise hand. Itu ya. Oke, itu ya. Itu. Itu ya. Oke, abaikan saja stiker mas-mas mencurigakan di kanan bawah itu. Lucu-lucuan aja kalau saya mah. Oke, mana lagi? Saya nunggu nih resennya nih. Yang udah siap resen. Ini kan udah kalian kerjakan di itu. Di Savia udah oke. Pas UTS kan udah. Atina udah. Yo yang lain. Nah, tunggu. Oke, Rara udah. Dan iya. Ziza. Gaida, Sela. Yang lain gimana itu? Utisa. Ade. Ayudia. Karol mana nih? Itu mana tuh? Rafliansyah mana nih? Oh, namanya Muhammad Barohya.
Ya dan kalau begitu, yuk kita lanjut gitu ya. Dah, turunin dulu tangannya. Nggak capek nanti kamu. Thank you, thank you. Oke, next. Nah, kan kita udah punya data ini ya, udah punya dataset ini. Kenapa kalian tak kasih dataset ini? Karena dataset ini kalian bisa uji beda sama uji hubungan sekaligus. Gitu. Oke. Nah, kita ngomong uji beda dulu. Ini ciri-cirinya ini adalah nama-nama uji beda, tapi nggak semuanya harus kalian pakai sekarang. Ini hanya opsi-opsinya aja. Oke? Iya. Nah, oke. Di sini saya mengawali dengan statistika deskriptifnya dulu. Ini nanti ingat kalian simpan aja ya filenya ya. Dan setiap mulai analisis yang baru silakan dimulai baru aja, jangan yang sebelumnya di delete gitu, oke? Kalian harus simpan ini. Iya, kalau kalian saya suruh simpan, artinya ini nanti dikerjakan. Gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa variabel ya, variabel yang dia itu sifatnya kategorikal. Saya masukkan itu JK, posisi, pendidikan, dan relevansi. Gitu. Kita bisa melihat di sana frekuensi tablesnya saya contreng gitu ya. Saya cek. Sehingga kita bisa melihat frekuensi yang ada di kanan ini. Gitu. JK-nya itu 44% laki, 56% perempuan. Lalu posisi yang mendaftar posisi pertama itu apa? Yang terakhir kan yang IT ya. Gitu. Nah, ini posisinya itu ada yang 26% pelamar, 23, 27, 24. Pendidikan 32, 33, 35. Jadi ada yang 1, 2, 3. Satu itu SMA, SMK. Benernya ya. 2 itu D3 apa ya? 3 itu S1 apa ya? Gitu. Oke. Jadi deskriptifnya dulu ya. Ngapain kalian deskriptif dulu? Pastikan tidak ada missing. Apakah di sini ada yang ada missingnya? Coba. Adakah yang ada missingnya? Kalau nggak ada ya wis. Bagus. Alhamdulillah tidak ada missingnya. Nah, setelah kita ngecek seperti ini, artinya apa? Kita dapat gambaran deskriptif data kita kayak apa ya. Next. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu kategorikal atau continuous? Jenis kelamin itu kategorikal atau continuous? Kategorikal. Betul. Kenapa? Dia nggak bisa dilakukan operasi matematika. Yes, ngono ya. Nah, artinya kalau dia itu kategorikal, analisisnya uji beda. Kalau dia continuous, uji hubungan gitu. Oke, di sini yang mau kita lihat apa? Skor IQ ya berdasarkan jenis kelamin itu ada perbedaan signifikan atau tidak gitu. Oke, di sini ada nggak perbedaan signifikan antara jenis kelamin terkait dengan IQ? Jadi IQ-nya itu berbeda signifikan antara pria dan wanita gitu. Nah, di sini kita lihatnya di mana? Kita lihatnya itu adalah di huruf apa? P. P yang kita mau, kalau kita mau membuktikan bahwa ada perbedaan signifikan antara IQ pria dan wanita, ya. Kalau kita mau
menyimpulkan seperti itu, maka P-nya itu harus di bawah 0,05. Artinya kesimpulan kita itu berdasarkan data yang menunjukkan emang yang namanya pria itu lebih tinggi daripada wanita atau wanita lebih tinggi daripada pria terkait dengan IQ. Buktinya dari mana? P-nya di bawah 0,05. Nah, ini di bawah 0,05 apa enggak P-nya? Gimana? P 0,870. Ini di bawah 0,05 enggak? Gimana? P-nya ya, P ini di bawah 0,05 atau enggak? Di atas, iya. Artinya apa? Artinya kalau dia di bawah 0,05, artinya antara pria sama wanita ada perbedaan yang signifikan terkait dengan IQ-nya. Kalau dia di atas 0,05, malahan tidak ada perbedaan signifikan antara IQ pria dan wanita. Gitu. Jadi, kalau yang tadi ada perbedaan IQ secara signifikan antara pria dan wanita, berarti itu kan HA, hipotesis alternatif. Ini tidak ada perbedaan antara IQ pria dan wanita. Tidak ada perbedaan signifikan antara IQ pria dan wanita. Artinya, dia itu hipotesis nol yang terbukti. Nggak ada bedanya antara pria dan wanita di sini. Oke, gitu. Sip. Wah, tapi kan terbuktinya malah nggak ada perbedaan, Pak. Ini apakah aman? Aman. Kamu jangan menyalahkan datamu sendiri. Kayak gitu. Kalau datanya bilang nggak ada, nggak ada. Datanya bilang ada. Nah itu. Nggak usah ngarang-ngarang. Penelitian apapun itu bagus. Selama kamu bisa mengolah datanya. Gitu ya. Mau penelitiannya tidak terbukti pun, itu kan kamu membuktikan bahwa dia tidak terbukti. Gitu ya. Oke, sip. Normality test, homogeneity of variance. Ini apa di sebelah kanan ya? Mungkin kamu bingung, ini apa ini di sebelah kanan ini ya? Oke. Nah, ini kan saya memberikan ini ya di sini ya. Yang independent sample t-test. Ini kalau misalnya kita mau nganalisis uji beda antara sampel gitu ya, antara sampel yang dia itu independent variabelnya itu kategorinya hanya dua. Oke, tadi kan kategorikal ya. Pembagiannya hanya ada dua nggak? Ini hanya ada dua, pria wanita. Nah, kalau hanya ada dua, kita pakai namanya di sini t-test independent samples atau independent samples t-test. Ini menunya di sini. Gitu. Oke. Independent sample t-test. Nah, ini kalau hanya ada dua kategori. Gitu. Sedangkan kita punya IV yang itu 3 dan 4 kategori, yaitu posisi dan tingkat pendidikan. Nah, pas independent sample t-test ini saya keluarin, ya. Ini kalau ada yang belum selesai nih. Nih ya, nih conteng-conteng ini ya. Tuh. Atau buka kanvanya sendiri aja nggak apa-apa. Nah, apa yang kita lihat? Di sini ada P dan ini ada mean difference. Di sini ada SE difference. Oke. Nah, ini belum saya ya biru-biruin ini. Maaf.
Di sini 0,870 ya. Ia adalah sebesar 0,870 yang artinya bahwa ia tidak signifikan karena di atas 0,05. Mean difference 0,380, SE difference standar error. Ini perlakukan aja dia kayak standar deviasi rekan-rekan. Gitu. Jadi kalau ini mean difference-nya itu ada di bawahnya standar error difference ya. Ini anggap aja dia berarti ini masih di bawah standar bedanya. Bedanya tuh nggak gede-gede amat, nggak penting-penting amat gitu. Seperti itu ya. Yang kamu perhatikan apa? P mean difference effect size. P mean difference, S difference effect size, empat itu gitu. Oke, oke. Nah, jadi perbedaan 0,380 ini standarnya padahal 2,32. Jauh banget di bawah standar. Ya bedanya cuma dikit aja. Kecil. Nah, lalu kita lihat effect size. Effect size itu terjadi gimana? Dia perbandingan antara mean difference sama SE difference. Itu, ada rumusnya. Rumusnya ini namanya Cohen-D. Cohen-D ini. Nah, mau diapain ini nih tulisan angka ini mau diapain? Kita lihat. Dia masuk mana? 0,1 yang dia itu small effect. 0,1 sampai 0,9 ya. Berarti dia small. Ini 0,9 sampai 0,25 artinya medium effect sama 0,25 atau di atasnya. Ini masuknya large effect. Ini yang bawah pun kagak masuk. Jadi bukannya kecil, ini kecil kecil banget ini. Gimana ini kecil-kecil banget ini efeknya nih nggak ada rasanya sama sekali. Jadinya bukannya IQ pria dan wanita itu beda secara signifikan, malah IQ-nya sama di sini. Gitu ya. Kira-kira begitu rekan-rekan. Nah, kenapa nggak signifikan ya? Kita coba jalankan yang namanya assumption test. Nah, ini yang di sini nih. Ya, conteng-contengannya tuh ini. Assumption test, homogeneity sama normality kamu centang. Nanti keluar hasilnya ini, normality test, Shapiro-Wilk sama homogeneity ovariance test atau Levene. Kita mau kalau yang ini ya, dua-duanya, dua-duanya itu di sini malah yang assumption ini malah maunya kita di atas 0,05. Begitu. Kenapa? Ini assumption ini kalau dia di bawah 0,05 malah kita masalah. Artinya kalau normality test ini dia di bawah 0,05, dia jadinya data tidak normal gitu. Kalau homogeneity of variance test ini dia di bawah 0,05 artinya datanya nggak homogen. Jadi apa? Jadi kurvanya nggak normal sih. Nah, ini di sini. Ini kan uji normalitas, ya, 0,014 ini 0,235. Ini kan kita membandingkan ya, kita lihat yang di sini nih. Kita akan membandingkan kurva. Itu. Nah, uji beda tuh ngapain? Kita membandingkan kurva. Kalau di sini kurvanya berarti ada dua kurva normal, kurva pria sama wanita. Ya. Kalau nggak ada bedanya, berarti kurvanya ini kalau dibandingin dia nempel. Tapi kalau ada bedanya, kurvanya itu dibandingin ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Oke, sejauh ini bisa dipahami nggak terkait yang uji beda?
Atau gimana kalian? Apakah kepalanya sudah mengepul lalu butuh istirahat? Piye? Enaknya gimana? Atau mau saya lanjutkan saja, nanti kalian mengikuti sebisa kalian. Yang kurang itu kamu pelajari lewat rekamannya, tak upload ke YouTube gitu. Halo, halo, kok pada hilang? Ini mic saya normal kan, kalian bisa dengar saya kan? Oh ya udah, ikutin sebisanya saja. Nanti kalau kurang paham lewat rekaman. Ya udah. Kalau gitu saya full speed aja ya sampai jam 2 nanti silakan kalian melanjutkan sendiri. Ada beberapa bacaan di sini gitu ya. Nah, gini. Kamu kalau mau bandingin skor, yang terjadi apa? Ya, di sini kan kita punya dua kurva, punya dua kurva normal. Yaitu apa? Kurva normal IQ-nya pria, kurva normal IQ-nya wanita. Di sini saya menghadirkan kurva normal IQ-nya pria kayak begini, kurva normal IQ-nya wanita kayak gini. Kira-kira kurva normal mana yang nggak normal malahan? Dari bentuknya aja yang kurva normal IQ-nya pria ini nggak normal sama sekali. Wujudnya aneh, malah kotak kayak begini. Begitu. Untuk kedua kurva ini bisa dibandingkan, yang terjadi apa? Yang harus kita lakukan apa? Pertama, pastikan bahwa kedua kurvanya itu normal. Makanya pertama, uji normalitas. Kedua, pastikan bahwa kedua kurva itu, atau lebih, 3 kurva, 4 kurva searepmu. Bahwa semua kurva itu bentuknya mirip. Kalau dia bentuknya mirip, berarti dia homogen. Kamu nggak bisa uji beda pakai kurva yang bentuknya beda-beda satu sama lain. Kayak begitu. Nah, yang terjadi di sini apa? Cek yang pertama normality test, apakah kurvanya normal semua? Dua, apakah kurvanya bentuknya mirip? Oke. Kalau satu, kurvanya nggak normal semuanya. Jadinya ada yang tidak normal, gitu kan? Atau malah dalam kasus lain, semuanya nggak ada yang normal, gitu. Di sini terbukti malah di bawah 0,05. Yang terjadi apa? Salah satu atau semua kurva yang ada di sini itu nggak normal. Kalau dari mata saya ngelihatnya yang satu ini nggak normal. Oke. Tapi kurvanya satu sama lain bentuknya agak mirip sebetulnya. Makanya di sini 0,235. Artinya dari uji homogeneity of variance, kita melihat kurvanya itu bentuknya ya mirip satu sama lain. Jadinya apa? Satu syarat dari dua syarat yang ada itu sudah berlaku. Begitu. Nah, di sini kita nggak normal ya berarti ya. Ini ya kurvanya nggak normal. Kalau kita nggak normal, ya, yang terjadi itu adalah bahwa kita harus geser. Nah, kalau datanya tidak normal lalu bagaimana? Kita menggunakan uji non parametrik. Uji mana yang digunakan? Di sini ada namanya Mann-Whitney-U. Parametrik non parametrik itu apa? Parametrik dan non parametrik. Parametrik itu artinya data normal. Di sini. Parametrik itu yang kurvanya normal,
Non parametrik itu yang mencong-mencong ke sana kemari. Kita udah tahu kurvanya nggak normal, ya berarti nanti pakainya non parametrik. Tapi tadi saya awali dengan parametrik. Kenapa? Saya anggap kurvanya normal. Atau saya asumsikan kurvanya normal. Kenapa ini penting kamu tahu ini parametrik atau nggak parametrik? Supaya kamu nggak salah klik. Karena analisisnya beda antara parametrik sama non parametrik, kayak begitu. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa dia non parametrik atau datanya nggak normal. Kalau nggak normal, pakainya yang Mann-Whitney U. Gitu. Mann-Whitney U, dia itu analisisnya, kalau dia data normal, student t-test itu base-nya data normal, yang base-nya adalah mean atau rata-rata, Mann-Whitney U itu analisis data tidak normal, base-nya adalah median. Pakai kuartil, pakai persentil, kayak begitu. Oke. Jadinya di sini hasilnya apa? Mann-Whitney U-nya adalah 0,846. Yang terjadi apa di sini? Ini nggak signifikan bedanya, ini nggak signifikan bedanya. Dua-duanya nggak signifikan. Artinya apa? Mau pakai parametrik atau non parametrik, kedua-duanya itu membuktikan bahwa nggak ada perbedaan IQ antara pria dan wanita dalam lamaran pekerjaan ini. Gitu. Oke, itu namanya uji beda. Nah, kalau kelompoknya itu lebih dari 2, gimana contohnya? Kita lakukan apa di sini? Kita menggunakan mana ini? ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA itu kalau pembagiannya lebih dari 2, misalnya posisinya ada 4 tuh, ya. Posisi kerjanya itu ada 4 tuh ya. Enggak 2, kalau 2 pakainya t-test tadi, t-test. Ya. Tapi kalau ini lebih dari 2, kita pakainya namanya ANOVA, Analysis of Variance. Contohnya gimana? Ada nggak sih bedanya IQ score antara yang posisinya beda-beda? Masukinnya sama nggak? Masukinnya sama. Yang dicentang apa nih? Overall model test, homogeneity, normality. Itu. Hasilnya nanti seperti ini. Ada nggak yang kita cari? Ada. Pertama-tama yang kita cari apa? P-nya dulu. P. Ya. Di sini apakah dia di bawah 0,05 ataukah di atas 0,05? Dia di atas 0,05. Artinya nggak ada bedanya IQ-nya antara pekerjaan yang beda-beda ini, kayak gitu ya. Tuh. Di sini assumption check-nya, ini ada homogeneity, ada normality, sama sama yang sebelumnya. Sama ya. Cuman di sini kurvanya normal. Gitu. Dia kan di atas 0,05, kurvanya artinya dia normal. Ini juga variance, homogeneity of variance. Dia di atas 0,05, artinya homogen. Kalau assumption check-nya ini, kalau depannya ada tulisan assumption check, kalian malah pengennya dia di atas 0,05 gitu. Karena kalau dia di bawah 0,05 malah aneh. Malah keliru nanti, gitu ya. Itu. Oke, di sini nanti ada analisis namanya post hoc, gitu ya, post hoc ANOVA. Post hoc itu untuk melihat ini masukin ini aja, Tukey sama Bonferroni, Cohen D. Nanti posisi itu dimasukkan di kanan. Ini bagiannya yang di post hoc test. Cari yang tulisannya ini. Nanti kamu di sini bisa melihat ya. P, Tukey, P, ya P. Walaupun namanya P Tukey, ini P. Jadinya apa? Yang kita cari sama kayak sebelumnya. Cari yang di bawah 0,05. Ada nggak? Nggak ada. Ini kan dia melihat nih. Posisi 1 sama 2 beda nggak signifikan? Oh enggak. Posisi 1 sama 3 beda nggak signifikan? Enggak. 1 sama 4 beda nggak? Enggak. 2 sama 3, 2 sama 4, 3 sama 4. Nggak ada yang beda signifikan. Mirip-mirip semua. IQ-nya mirip-mirip semua. Gitu. Nggak ada yang beda. Ya. Jadi bedanya itu cuma kamu tadi analisis yang dibagi kelompoknya 2 sama 3, 4 itu gimana ya? Bedanya kalau yang 2 kan pakai t-test.
Yang 3, 4 kamu pakainya ANOVA. Dah itu aja. Tuh. Ya segitu ya, tidak susah. Nah, lanjut ke uji hubungan. Uji hubungan itu kalau apa? Kalau IV-nya itu adalah variabel continuous. Jadi bukan kategorikal. Gitu. Nah, di sini ada dua yang kita pelajari dulu deh. Ada correlation test, ada regression test. Kalau correlation itu hubungan. Jadi dua variabel itu terikat apa enggak gitu toh. Tapi kalau regression kita udah bicara mana telurnya, mana ayam, mana yang duluan, mana yang belakangan. Mana yang menyebabkan sesuatu yang ada di yang lainnya. Tapi kalau kita mau uji pengaruh atau regression, uji hubungannya atau correlationnya harus terbukti signifikan dulu. Jadi ini syarat nih di dua step nih. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mau melihat antara IQ sama DISC-nya ya. Ini masuknya lewat mana nih, regression, correlation matrix. Kita uji hubungan dulu. Oke, yang kita conteng yang mana, yang centang ini? Pearson, Spearman, report significant sama flex significant correlation sama correlation matrix. Itu. Nah, ini yang kita cari apa pertama? Yang kita cari itu P-nya dulu. P value-nya dulu. Ini ada beberapa P value di sini. Ada yang Pearson, ada yang Spearman. Pearson ini yang parametrik atau data normal. Spearman ini yang data tidak normal. Makanya saya contang-contangnya ini dua-duanya nih. Centang dua-duanya. Supaya apa? Supaya kalau datanya nggak normal kita bisa langsung tahu di sini. Ada nggak yang signifikan di sini? Nggak ada ya. Ini hampir nih. Influence sama IQ. Influence sama conscience. Nah ini hampir punya hubungan. Tapi kalau IQ kayaknya nggak ada yang hubungan sama mana-mana ya. Gitu. IQ tidak ada yang berhubungan dengan yang manapun. Gitu. Coba kita lihat correlation matrix yang dia membuat matriks hubungan antar variabel gitu toh. Ini nggak ada yang signifikan, sudah nggak ada yang signifikan, korelasinya pun lemah-lemah. Wah, ini artinya apa nih? Jadi ya orang posisinya beda-beda, kita nggak bisa melihat DISC mana yang tinggi-tinggi, mana yang rendah-rendah gitu ya. Nggak ngaruh gitu intinya. Kan susah kalau begitu. Wah, ini gimana nih? Nggak ada yang beda gitu. Nah, sudah tidak ada yang berbeda signifikan. Kamu lihat PP-nya ini, ada P yang ini, ada yang P yang ini. Sama R ini, Pearson R sama Spearman Rho. Ini nggak ada yang bagus angkanya. Pertama kamu lihat kan P-nya dulu toh. Ada nggak sih di sini P value yang dia di bawah 0,05? Nggak ada. Lewat semua, gede semua P value-nya. Jadi tidak ada yang punya hubungan satu sama lain. Jadi nggak ada yang ngaruh. Itulah satu sama lain. Gitu ya. Saya tidak signifikan korelasinya pun nih lemah-lemah juga nih mau diapain. Jadi IQ sama DISC ini nggak ada nyambungnya sama sekali. Gitu. Nah, saya kasih contohnya ini doang. Kamu silakan eksplorasi, mau masukin variabel apapun di dua analisis itu, tenang aja, nggak rusak kok Jamovi-nya. Eksperimen aja, centang-centang aja yang menurut kalian mau belajar. Itu. Itu ya. Nah, next kita akan menganalisis dataset ini. Itu, kita akan menganalisis dataset ini. Oke. Nanti kalian boleh eksperimen aja mana yang mau dianalisis. Instruksinya nanti minggu depannya lagi aja. Tuh, oke. Ini sudah mendekati akhir perkuliahan ya, rekan-rekan. Udah tinggal dikit banget materinya. Kalau saya kasih ini, habis itu satu lagi materi udah selesai kuliah kita. Emang cepat kita jalannya, gitu. Jadi jangan takut. Kalau kalian bisa mengikuti ini, materi yang setelah-setelahnya akan jadi lebih gampang, gitu. Karena memang statistika ini saya buat agak lebih susah. Tuh, wes. Saya rasa gitu ya. Kalau ini.
Nah, ini kan tadi saya bilang ya, kalau hubungan itu dia sebagai syaratnya pengaruh. Nah, ini udah nggak berhubungan, tapi saya mau coba paksa uji pengaruh. Nah, pengaruh itu gimana? Jadi apakah skornya DISC ini ya memprediksi skornya IQ? Pengaruhnya signifikan nggak? Lihat P-nya, cari P-nya. P ada nggak? Ada nih, ada P. P di bawah 0,01. Wah, signifikan. Seneng kita. Udah seneng nih, dia signifikan. Tapi yang terjadi apa kalau dia udah signifikan? Yang lainnya gimana? Gitu toh. Yang lainnya ternyata tidak mempengaruhi ini. Gede semua. P-nya nggak ada yang di bawah 0,05. Ada nih yang deket nih, influence doang nih. Tapi ternyata nggak signifikan juga. Jadi ya udah mau diapain? Gitu. Ini kita tidak bisa menemukan pengaruh apa-apa ya di sini ya. Barangkali next time supaya kita lebih lebih ada enaknya gitu ya. Dalam menganalisis ini saya berikan dataset baru aja. Nanti tugasnya ada deh, jangan pakai dataset yang ini. Ini hanya untuk kita uji coba aja. Coba-coba kalian coba-coba yang nggak usah takut nanti laptopnya kenapa-napa atau jam movie-nya rusak gitu, enggak. Gitu ya. Oke. Ini koefisien regresi saya jelasin nanti aja kalau dataset kita agak lumayan bagus ya. Kalau begitu, untuk pertemuan ini materinya saya cukupin aja. Kira-kira sampai sini saja dulu materinya. Adakah yang mau bertanya? Atau sudah pusing? Sudah mau meledak kepalanya?